Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, dikumpulkan bersama dengan Dia. Jadi siapa yang percaya di sini bahwa Yesus mati, bangkit dan hidup? Amin. Kita percaya semua ya, Yesus mati, bangkit dan hidup. Wow, itu satu iman yang luar biasa. Nah, maka hal itu akan terjadi pada kita semua orang yang percaya, saudara. Ya, kita bangga menjadi orang percaya karena ada satu jaminan. Amin. Ada satu jaminan. Kematian berarti jiwa dan roh kita terpisah dari tubuh kita, saudara ya. Terpisah, ya. Dikumpulkan bersama Tuhan di sorga, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wah, saya percaya kita semua yang di sini, ya, saudara-saudara kita yang sudah terima Yesus dan Pak Simpson Andreas Tarigan adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita percaya kita semua orang yang dikasihi Tuhan. Ya, karena Alkitab katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya enggak? Jadi kita ada karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi kita orang pilihan, ya. Kita orang pilihan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Hari ini kita akan melihat ada beberapa keuntungan kematian orang percaya. Ya. Kok orang bilang, kenapa kok mati untung sih gitu loh, ya. Mati kok keuntungan. Ini bukan kata saya. Ini firman Tuhan yang katakan, ya. Nah, kematian merupakan keuntungan. Di Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Mati adalah hidup kita buat melayani Tuhan. Ya, hidup kita buat Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Coba, ini bukan manusia yang ngomong, ya enggak? Tuhan Yesus yang ngomong. Mati adalah satu keuntungan. Seringkali orang berpikir bahwa kematian adalah suatu yang kemalangan, yang mengerikan, ya, menyedihkan gitu loh, ya. Memang suatu kemalangan dan kesedihan. Bagi siapa, saudara? Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Coba tuh. Wow, itu luar biasa, saudara. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus nih. Di luar Yesus binasa. Coba, saudara. Jadi kita harus mengasihi saudara-saudara kita yang belum di dalam Yesus. Ya, karena tidak ada satu agama pun yang menjamin bahwa percaya si A selamat, enggak ada. Hanya di dalam Yesus. Coba. Ini perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan. Ya. Memang orang bilang mungkin, oh egois banget orang Kristen ya gini. Bukan egois, ini dia Yesus sendiri yang mengatakan ya. Jadi memang suatu kemalangan bagi orang yang tidak percaya Yesus, orang yang di luar Yesus. Ya, tapi Alkitab katakan kematian adalah suatu keuntungan bagi orang percaya. Ya, kita harus percaya. Kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya firman Tuhan. Ya, makanya kadang-kadang ada orang suka bilang ya, masa begitu sih? Lu ekstrim banget lu. Lu orang Kristen ekstrim banget. Bukan ekstrim, karena dia tidak pernah membaca Alkitab. Ya gak? Karena mereka tidak pernah mendengar isi Alkitab. Ya, bukan orang di luar Yesus aja loh. Kadang-kadang orang Katolik aja, orang Katolik. Ada tamu saya orang Katolik bilang begitu, bilang, lu terlalu ekstrim. Bukannya ekstrim, ini firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi kita harus percaya. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita harus pegang teguh firman Tuhan. Kita harus percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena kalau firman Tuhan yang mengatakan itu pasti benar dan pasti akan terjadi. Ya. Karena Tuhan bilang, rencanamu bukan rencanaku. Ya, Tuhan bilang, rencana Tuhan pasti terbaik buat orang yang percaya kepadanya. Ya. Manusia sering menginginkan umur yang panjang, saudara ya. Kita pengen, gue pengen nih hidup 100 tahun lagi gitu.
karena gue pengen menikmati dunia ini gini ya, untuk menikmati dunia. Tapi Tuhan tahu umur yang pas, yang terbaik buat kita, ya nggak? Tuhan tahu kekuatan kita, ya, kemampuan kita, Dia tahu, ya. Dia yang menciptakan kita kan, Dia tahu persis kekuatan kita sampai umur berapa, ya nggak? Nah, lalu yang kedua, ya, kematian merupakan kebahagiaan, ya. Di dalam Wahyu 14 ayat 13, Wahyu 14 ayat 13 katakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Kenapa kematian dikatakan bahagia? Coba, ya, karena Pak Simpson Tarigan sudah terlepas dari segala penderitaan yang mengikat di dunia ini. Amin. Ya, kita percaya Pak Simpson Tarigan dia sudah terlepas dari segala penderitaan. Ya. Pak Simpson Tarigan sudah tidak diabetes lagi, ya nggak? Sudah tidak merasa kesakitan lagi. Dia sudah tidak duduk di kursi roda lagi. Amin. Ya. Menurut orang kematian menyedihkan. Tapi dibilang sini berbahagialah. Karena apa? Kita sudah lepas dari segala jerih lelah kita, ya, di dunia ini, ya. Dan yang paling membahagiakan adalah Pak Simpson Tarigan sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, di sorga. Wah, beri kemuliaan. Saya percaya Tuhan Yesus Pak Simpson sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Karena apa, saudara? Dia sudah percaya, ya, dengan imannya dia percaya bahwa Yesus juru selamatnya. Lalu yang ketiga, ya, kematian merupakan kesempatan pulang kampung istilahnya untuk istirahat di sorga, saudara. Ya, kesempatan pulang kampung di sorga. Filipi 3 ayat 20 katakan, karena keluarga negaraan kita adalah di dalam sorga. Bagi orang percaya, keluargaan kita ada di sorga, saudara, bukan di dunia ini, ya. Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Mungkin tempat tinggal yang kita diami sekarang sangat sederhana, ya, sangat terbatas, ya, sangat sempit, ya. Tapi ada juga orang yang sudah memiliki tempat tinggal yang begitu mewahnya, begitu luas, ya, nyaman, bagus. Tapi selama kita masih tinggal di bumi ini, ya, masalah dan kesusahan masih tetap ada. Amin. Pasti ada, ya. Mau orang kaya, orang miskin, pasti ada masalah, kesusahan pasti ada, ya. Jadi Alkitab katakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat, ya. Lantainya dari emas dan tidak ada lagi kesusahan dan air mata. Itu Tuhan yang bilang, ya. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Wow, itu satu janji buat kita orang percaya. Jadi setelah saya baca Alkitab, saya renungkan, ya Tuhan, kenapa kita harus takut mati? Ya, kenapa harus? Kita berserah aja sama Tuhan. Saya percaya, mau sekarang mati, mau nanti mati, ya, mau kapanpun kita mati. Itu sudah rencana Tuhan yang terbaik buat kita semua, ya nggak? Tuhan tahu, karena kekuatan kita sampai di situ, ya. Memang kita sedih, ya. Kita sedih, kita berpisah dengan orang yang kita sayangi, kita kasihi. Tapi Tuhan lebih mengasihi dia, ya nggak? Tuhan lebih mengasihi Pak Tarigan. Coba, Pak Tarigan kemarin sudah mulai sakit-sakitan. Andre bilang 15 tahun, udah 15 tahun ya Andre ya? 15 tahun. Coba, mau bikin sakit 15 tahun? Saya percaya rencana Tuhan udah pasti yang terbaik, ya. Pak Tarigan sudah menjalani istilahnya, ya, menjalani kesusahan di dunia ini, ya. Tuhan mengasihi dia, Tuhan panggil dia pulang, ya nggak? Tuhan panggil dia pulang, ya. Jadi tidak ada tempat yang seindah dan damai seperti di rumah Bapa kita di sorga, ya.
Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kita kan dihakimi, saudara ya. Jadi kematian merupakan peristiwa yang sudah ditetapkan Allah bahwa manusia itu harus mati satu kali. Ya. Jadi memang kita semua akan pulang ke sana, ya enggak? Harus mati. Kita harus mati satu kali. Harus mati satu kali adalah satu peringatan dari Tuhan bahwa kita harus menggunakan sebaik-baiknya waktu yang singkat ini, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Harus gunakan waktu yang sesingkat ini sebaik-baiknya. Ingat, waktu tidak bisa diulang, ya enggak? Tidak bisa diulang. Kalau sekarang hidup kita bikin yang nggak karu-karuan, yang nggak ada gunanya, jadi perampok kayak, jadi copet, jadi maling, atau jadi pelacur, ya, tidak menggunakan hidup kita sebaik-baiknya. Ingat, waktu tidak berulang lagi, tidak mungkin terulang, ya. Jadi kesempatan kita hanya satu kali di dunia ini. Jadi berbuatlah yang terbaik, ya. Berbuat terbaik untuk semua orang, ya, semua orang. Bukan cuma ke orang Kristen aja, ke semua orang. Kita mesti punya rasa hati yang mengasihi orang lain, ya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, orang berdosa, ya nggak? Kita tadinya juga nggak karu-karuan, ya, hidupnya mungkin kita nggak benar, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia mengampuni semua dosa kita. Coba, ya, Dia bilang semua dosa kita diampuni. Bukan satu dua dosa, semua dosa kita. Dia jamin hidup kekal. Ya, kita harus punya iman begitu. Kita harus percaya bahwa Tuhan datang sudah menyelamatkan saya. Ya. Dan setelah waktu itu habis, ketika Tuhan panggil kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan, ya, semua apa yang telah kita perbuat, ya. Ya, dan kita akan dihakimi, saudara, akan dihakimi. Pergunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, karena penyesalan tidak ada gunanya, ya. Keadaan katanya terlambat, saudara, ya. Jadi kapan Tuhan memanggil kita, ya? Ya, saat Tuhan memanggil kita di dalam Mazmur 90 ayat 3 dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi kita dari debu diciptakan Tuhan, kita dipanggil suruh balik kepadanya ketika kita meninggal. Terusnya menurut Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa, saudara? Kalau orang sampai dikasih umur 80 tahun, dikatakan kesukaran, ya, kesukaran, ya, dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru kami melayang lenyap. Coba, saudara, ada orang bilang, saya mau umur 100 tahun, saya mau 100. Ada orang gini, ada satu ilustrasi, ada anak muda merayakan ulang tahun, bilang, terus saya pemimpin pestanya bilang, Dek, mau didoain apa? Waktu itu umur 17, mau didoain apa, Dek? Bilang, oh, saya mau umur yang panjang, karena saya mau menikmati dunia ini. Oh gitu, oke. Singkat katanya, ketika dia umur 90 tahun, saudara, itu anak yang tadi 17 kan udah 90 tahun, dia ngadain pesta lagi besar-besar ulang tahunnya. Ditanya lagi sama pemimpin pestanya, Opa, apa yang Opa inginkan di umur segini? Dibilang apa sih Opa itu? Bilang, saya ingin mati. Wah, orang pada bingung, kenapa kok ingin mati ya? Saudara, udah dia kaya raya, anaknya sukses semua. Kenapa Opa kok ingin mati? Saya sudah capek. Sudah capek, saudara. Jadi sering ya, kita ngedengar orang yang udah tua bilang, saya pengen mati tapi nggak mati-mati gitu. Ya, saya nggak mati-mati gitu. Dia udah capek di dunia ini. Ya, sekarang jadi tuh kita percaya bahwa
ketika Tuhan panggil kita, udah itu yang terbaik lah, ya, sudah yang terbaik, ya. Terus yang di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, saya percaya Pak Tarigan sudah menyelesaikan. Dikatakan begini, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya percaya Pak Tarigan sudah finish well, sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, ya enggak? Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia sudah mengurus keluarganya, anak-anaknya udah besar-besar, ya enggak? Saya percaya Tarigan, dan yang paling penting, dia pergi dengan imannya yang teguh di dalam Yesus. Wah, itu luar biasa. Itu satu yang kita jadi pelajaran, ya. Yang dapat satu kita ambil pelajaran, jangan pernah mengganti iman kita, ya. Jangan pernah mengganti iman kita. Kita harus pegang teguh firman Tuhan Yesus. Kita harus beriman sama Tuhan Yesus. Seperti Pak Tarigan, dia sudah memberi contoh, dia sudah finish well, dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jadi kita harus lihat Pak Tarigan bahwa kita harus mencontoh yang terbaik. Itu yang dibuat oleh Pak Tarigan yang terbaik. Kalau aku lihat, ya, dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan imannya, ya, sampai akhir hidupnya dia tetap di dalam Tuhan. Nah, itu aja. Itu yang saya bisa berikan. Jadi hidup ini singkat, saudara. Seperti uap, ya, seperti